Persoalan keterlambatan penerbangan yang merugikan banyak pihak kembali muncul dan kembali insiden ini terjadi pada maskapai yang sama. Persoalan yang berulang-ulang meski sebelumnya pemerintah telah turun tangan dan memberikan sanksi. Mengapa sanksi maupun sorotan publik tak juga mampu meminimalisir persoalan keterlambatan penerbangan ini? Kami akan mengulasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Cepi Hakim yang juga mantan ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan Keamanan Transportasi. Dan kita akan menjadi hari ini akan menjadi analis penerbangan kita hari ini, dan juga telah tersambung melalui satelit Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Hemi Pamu Raharjo. Pak Hemi, mendengar kami, Pak? Selamat malam, Mas Alvito. Selamat malam, Pak Hemi. Pertanyaan pertama kami tentu saja, ini sepertinya media juga sudah bosan mengangkat kasus delay Lion Air yang terus-menerus terjadi. Apakah kemudian kita harus siap, publik Indonesia harus siap dengan kenyataan low budget maskapai ini ya seperti itu adanya? Itu taken for granted buat kita atau bagaimana sesungguhnya, Pak Hemi? Halo? Halo, Pak Hemi? Pak Hemi mendengar saya? Ya, halo? Ya. Baik. Dengar. Pertanyaan saya, Pak, ini sudah berulang kali, Pak. Bertanya ke saya. Betul. Pak Hemi berulang kali sudah terjadi, Pak. Ya. Apa Paham. pandangan pemerintah soal ini? Ya. Begini, fokus kerja dari Kementerian Perhubungan adalah masalah keselamatan, keamanan, dan pelayanan transportasi. Khusus untuk kasus ini kita bicara mengenai transportasi udara. Nah, untuk kasus ini seperti yang terjadi bulan Mei kemarin, kita juga sudah melakukan evaluasi yang cukup komprehensif terkait dengan delay-delay yang pernah terjadi, dan alhamdulillah itu dapat terbukti pada saat Lebaran delay tidak begitu signifikan terjadi dengan tingkat OTP 87% sekian. Nah, dengan kejadian seperti ini lagi, tentunya kita akan melihat kembali apakah hasil-hasil evaluasi yang sudah kita lakukan pada bulan Mei sampai dengan waktu Lebaran itu masih diimplementasikan dengan baik, dan kemudian faktor-faktor penghambat apa yang menjadi salah satu penyebab dari terjadinya delay. Ini kita akan kaji dan evaluasi secara komprehensif kembali, dan ini juga pesan dari Bapak Menteri Perhubungan pada saat beliau memanggil direksi PT Lion tadi pagi. Pak Hemi, apakah di mana Bapak Menteri Perhubungan menekankan ya. Apakah kemudian saya tanya, apakah karena pemilik dari maskapai ini sangat dekat dengan kekuasaan sehingga akhirnya Kementerian Perhubungan atau negara agak ragu untuk memberikan ketegasan kepada Lion Air? Kami tidak melihat pemilik. Fokus kerja kami adalah keselamatan, keamanan, dan pelayanan dengan peraturan-peraturan yang kami terbitkan maupun SOP-SOP yang kami terbitkan. Masalahnya adalah sejauh mana peraturan dan SOP tersebut diimplementasikan oleh seluruh stakeholder. Karena kalau kita bicara delay, kita bicara postpone, kita bicara cancel suatu penerbangan, itu kita tidak hanya melihat pelaku penyebab itu, tapi kita akan melihat secara komprehensif faktor-faktor lain penyebab ini. Seperti contoh kasus kemarin yang terjadi kepada Lion, yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa membawa penumpang Surabaya dari Jakarta ke Surabaya karena Bandara Surabaya sesuai dengan notam close jam 10. Nah, ini langsung Bapak Menteri menginstruksikan kepada jajaran direksi AP1 untuk mengkaji atau untuk membuka Bandar Udara Juanda Surabaya sampai pukul 24. Ini salah satu way out. Apakah dengan ada way out ini akan terjadi lagi? Ini kan artinya kan diakomodasi justru ya, Lion ini diakomodasi justru. Sementara begini, Pak, katanya ada masalah overlay dalam pembangunan runway di Juanda katanya, karena itu menimbulkan delay dan lain sebagainya. Faktanya penerbangan lain oke-oke saja tuh.
Kalau masalah bukan karena Lion, Juanda itu kita perpanjang. Memang yang beberapa penerbangan saat hari itu tidak memiliki penerbangan pada pukul 20.30. Nah, Lion pada saat itu karena ada delay akan memulai penerbangan ke Surabaya pukul 20.30. Tetapi kalau pukul 20.30 Bandara Surabaya sudah tutup. Baik. Nah, ini juga menjadi beberapa catatan pada saat overlay di Bandara Juanda tutup jam 20 ya. Ya, saya Mohon maaf 22, mohon maaf bukan 20, 22. Baik, kita lanjutkan nanti Pak ke Pak Hemi. Saya ke Pak Cepi dulu. Ada nggak sih Pak Cepi contoh di dunia yang sama seperti Indonesia ini, di mana ya warga mungkin akhirnya warga menghukum dirinya sendiri, ya sudahlah kita bayar dengan harga yang murah karena itu ya dimaklumi saja untuk sebagian orang. Sebagian kecil orang nggak bisa terima dan kemudian mengamuk pada akhirnya. Ada nggak sih contoh di dunia yang bisa menjadi padanan kita kondisi seperti ini? Karena ini terus-menerus terjadi dan seperti jadi cerita laten gitu. Ya, kalau kita berbicara tentang Lion Air ini sangat menarik. Ya. Banyak yang anomali. Maskapai penerbangan yang punya konsumen banyak itu biasanya karena maskapai penerbangan itu memberikan pelayanan yang luar biasa, yang extraordinary. Ya. Kita bisa lihat contohnya gampang sekali. Ya. Nah, ini ada satu maskapai penerbangan yang konsumennya banyak, tetapi pelayanannya kita lihat punya track record yang kurang bagus. Ya. Dan mungkin puncaknya kemarin. Tapi kemarin itu kan cuma satu dari sekian banyak yang panjang. Ya. Jadi ini harus bisa dijawab dulu ini anomali-anomali ini. Yang kedua adalah Lion Air adalah perusahaan penerbangan yang paling cepat yang bisa maju dalam sejarah penerbangan di Indonesia. Maskapai penerbangan yang paling cepat dan sampai sekarang satu hari bisa 500-600 flight itu baru bisa dicapai oleh sebuah maskapai yang namanya Lion Air. Tapi di sisi itu keranjangnya itu ada juga misalnya tentang delay-delay yang tidak terjawab. Saya ingin mengangkat ini begini, bahwa ada sesuatu yang, ini ada something wrong di manajemen Lion Air. Di Lion Air-nya. Oke. Katakanlah kita tidak usah melihat faktor-faktor yang bisa meringankan itu. Kita tidak lihat begitu. Tapi kita lihat rangkaian kejadian-kejadian yang begitu sering terjadi. Yang pertama kesan, ini sekali lagi kesan masyarakat perlu pembuktian. Sanksi tidak begitu memberikan efek jerah. Karena dalam penerbangan, di dalam aviation itu ada 3 hal yang harus bergulir. Disiplin yang tinggi terhadap ketentuan, regulasi, dan peraturan yang ada. Disiplin yang tinggi tanpa kompromi. Dan itu nggak mungkin terjadi kalau tidak ada close monitoring, continuous close monitoring. Pengawasan ketat yang terus-menerus. Dan yang ketiga adalah harus ada hukuman efek jerah apabila ada pelanggaran terhadap regulasi dan ketentuan. Selama 3 ini tidak bergulir, maka kita akan berhadapan dengan banyak hal seperti tadi. Delay saya kira setiap penerbangan itu satu hal yang biasa. Jadi ada yang on time, ada yang delay. Itu biasa. Tetapi yang tidak biasa adalah delay itu berulang-ulang. Yang tidak biasa lagi adalah delay itu menyebabkan penumpang marah. Sekali lagi ini manajemen. Kalau delay itu memang delay, manajemen mestinya juga dia mempunyai satu tata kelola kerja yang baik. Dia akan mengumumkan, oke, sorry ya, kita delay. Jujur saja di depan. Ini nggak ada. Jadi sampai ada kejadian penumpang-penumpang ini sampai ke bawah yang masuk ke runway dan sebagainya. Jadi ada kesalahan di sini. Dan di beberapa pemberitaan malah dikatakan bahwa delay, kemudian orang tidak mendapatkan informasi dan berusaha mencari informasi, tidak ada orang. Jadi orang-orang yang dipasang di depan itu yang seharusnya menguasai betul mengapa delay, mengapa penyebab delay dan bagaimana harus menghandle ini. Tidak ada. Atau tidak berani. Jangankan menjelaskan, ini orangnya nggak ada. Jadi sekali lagi ini manajemen. Jadi ada sesuatu yang keliru di manajemen Lion Air. Dan itu terjadi. Kalau kita runtut lagi begitu panjang masalah-masalah yang pernah dialami oleh Lion Air terhadap konsumen, itu juga menimbulkan tanda tanya besar.
Di satu sisi pelayanan begitu buruk, banyak orang komplain, tapi di sisi lainnya dia maju dengan sangat pesat. Ratusan pesawat datang baru dan sebagainya, yang luar biasa. Yang bahkan Garuda, the flag carrier, anak emasnya pemerintah lah boleh dikatakan, agent of development, itu kalah. Itu juga banyak. Jadi sekali lagi banyak anomali dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban terlebih dahulu sebelum kita bisa menjelaskannya dengan clear. Jadi kita harus. Saya tertarik untuk bicara soal pengawasan yang ketat dan terus-menerus. Hingga sejauh ini pandangan Pak Cepi terhadap hal tersebut oleh timnya Pak Hemi seperti apa? Kami akan kembali dengan jawaban itu. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini sebelum ke Pak Hemi dan Pak Hemi akan mengomentari pertanyaan saya sebelum kita break tadi, bagaimana tanggapan seorang Cepi Hakim terkait dengan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah, sampai sejauh mana ini peran pemerintah sebagai regulator, sebagai bapaknya para penumpang ini memberikan bantuan kepada penumpang sehingga penumpang mendapatkan haknya dari kasus delay saja, bukan kasus yang lain. Ya, lepas dari Lion Air bahwa memang kalau kita kembali lagi kepada basic permainan dari industri penerbangan ini, yang tadi saya katakan bahwa disiplin harus tinggi terhadap peraturan yang tanpa kompromi, yang harus ada continuous monitoring, yang harus terus-menerus berlangsung, dan harus ada tindakan efek jerah. Maka memang sejak 2007 sampai sekarang kita memang punya masalah cukup besar dalam pengertian bahwa inspektor kita kurang. Kurang itu inspektor penerbangan. Inspektor itu baik kualitas maupun kuantitas. Itu sebabnya pada tahun 2007 kita di downgrade oleh FAA karena ada temuan dari ICAO, ada lebih dari 120 items yang ditemukan oleh ICAO yang kita tidak comply dengan International Civil Aviation Safety Standard. Di antaranya inspektor itu? Antara lain inspektor. Itu sebabnya kemudian FAA mendowngrade kita ke kategori 2, Uni Eropa memban kita, beberapa otoritas penerbangan negara-negara tertentu mempertanyakan ini dan itu semua. Itu sejak 2007. Kita sudah bekerja keras dan saya dengar kategori 2 sudah menjadi kategori 1, sebentar lagi kita bisa jadi council member dan sebagainya. Udah, it's okay ya. Jadi walaupun saya percaya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan, tapi udah ada progres sebenarnya 1-2 tahun terakhir menuju ke arah perbaikan. Tetapi kalau ditanyakan kemudian tentang delay, tentang hal yang mendasar tadi bahwa itu tidak berjalan, antara lain adalah memang inspektur kita kurang. Nah, kemudian saya bilang tadi menjadi menarik, mengapa? Karena memang banyak hal-hal yang tadi saya katakan harus dijawab terlebih dahulu. Misalnya, bagaimana Lion Air bisa membeli ratusan pesawat Boeing dan dihadiri oleh Presiden Amerika? Dia beli ratusan pesawat Airbus dihadiri juga oleh Perdana Menteri Prancis. Dia juga beli ratusan atau puluhan pesawat ATR, itu juga Perdana Menteri Italia. Luar biasa ya. Bagaimana ada satu kepercayaan yang begitu besar terhadap satu maskapai penerbangan yang pada realitanya seperti ini? That's the big question mark yang memerlukan jawaban. Kalau tidak ada backingnya, kira-kira begitu. Jadi kita jangan berbicara tentang backing atau tidak backing dulu. Kita berbicara bahwa ada satu kemampuan yang luar biasa sebenarnya di dalam itu, tetapi sayangnya ini tidak diiringi dengan satu performance yang pantas seperti itu. Ini yang harus dijawab terlebih dahulu. Kalau orang melihat dari luar, kalau kita berbicara pada konsumen dan sebagainya, memang yang keluar adalah ketidakpuasan dan kecurigaan. Ya. Itu hal yang biasa sekali. Sehingga dengan demikian, kemudian orang juga bertanya, jadi bagaimana dong? Jadi, jalan satu-satunya adalah harus ada audit yang menyeluruh. Dan itu dilakukan oleh? Harus regulator, oleh Kementerian Perhubungan. Jadi harus ada audit yang betul-betul menyeluruh dan transparan. Sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang utuh dari yang tadi. Kenapa sih udah jelas sering delay, udah jelas mengecewakan, udah jelas manajemennya udah kelihatan nggak beres, entah apalah predikat-predikatnya. Tapi kenapa lu naik terus Lion Air misalnya? Itu juga harus dipertanyakan. Kenapa? Karena murah misalnya. Nah, banyak tidak hanya murah, karena pada rute-rute tertentu nggak ada pilihan kita. Ya, orang tidak ada. Jadi
membesarnya maskapai penerbangan yang mempunyai prestasi yang luar biasa sebetulnya, tetapi itu tidak diiringi dengan Performer. quality of services. Pak Hemi, bagaimana tanggapannya Pak soal audit ini terutama? Ya, gini, kami di Kementerian Perhubungan dari aspek ekonomi, kita setiap tahun mengharuskan setiap airline untuk melaporkan kinerja finansialnya yang audited, artinya yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Di situ kita akan melihat komposisi rugi laba, kemampuan finansial suatu airline. Dan kalau itu defisit, maka akan ada pertimbangan atau himbauan-himbauan dari Kementerian Perhubungan agar komposisi finansialnya menjadi positif. Dan alhamdulillah sampai sekarang yang berjadwal itu sudah semua dalam posisi positif. Itu untuk masalah finansial. Halo? Ya, silakan dilanjutkan. Halo? Pak. Halo? Silakan dilanjutkan Pak. Halo? Halo? Ya? Ya, sedangkan untuk pelayanan, kita setiap bulan mewajibkan airline untuk melaporkan on-time performance-nya. Dan untuk yang operasional, inspektur kami yang ada di Otoritas Bandar Udara selalu melakukan random check terhadap pesawat-pesawat yang digunakan oleh semua airline. Kemarin waktu Lebaran tidak random check, tapi semua pesawat kita cek. Nah, setelah ini kita melakukan random check, continue random check untuk kelaikan pesawat udara. Oke. Demikian. Soal delay ini Pak, mari kita fokus soal delay Pak. Kan ini kan salah satu catatan penting publik pengguna jasa Lion Air adalah delaynya yang ya menjadi common sense. Kemudian kalau misalnya kita naik Lion pasti siap-siap delay. Agak sulit untuk bisa yakin 100% ketika saya berangkat ke bandara menggunakan maskapai ini pasti akan Oke, sebelumnya Pak Hemi mendengar saya Pak? Terputus ya. Baik, kita akan coba komunikasi lagi dengan beliau. Sekali lagi pertanyaan saya, Lion ini posisinya apakah kemudian menjadi aset yang harus diberikan dipantau, dibantu kalau misalnya kinerja manajemennya kurang, pemerintah bisa memberikan dukungan atau bahkan pemantauan serta dukungan sehingga mereka bisa lebih baik gitu. Karena kan sudah terlanjur besar nih, publik juga sudah tergantung sama dia. Karena itu kita berharap agar performanya harus bagus dong nih. Kalau enggak kan yang repot kita juga. Saya pikir ini sederhana sekali ya. Dikembalikan aja sama aturan-aturan yang ada. Jadi kalau memang betul-betul konsisten dengan aturan-aturan yang ada, audit itu juga benar-benar dicek yang benar-benar, itu akan terlihat, akan ketahuan kok. Ya. Bagaimana satu maskapai penerbangan yang begitu cepat tumbuh, ya, itu tinggal dilihat. Bagaimana siklus dari maintenance pesawatnya, bagaimana manajemen pengaturan kru yang bertugas, bagaimana kualitas manajemen di front line, ya, di airport yang menjual dan sebagainya. Itu kalau diaudit dengan benar, itu pasti ketahuan dengan mudah sekali. Bahwa misalnya aja, bagaimana kemarin bisa terjadi penumpang internasional keluar di domestik, gitu. Itu kita sampai sekarang kita belum mendapatkan penjelasan yang clear tentang itu. Apa sebenarnya yang kejadian? Ada yang dibilang supirnya lah, ini apalah segala macam. Kemudian orang juga bertanya, loh kenapa cuma Lion Air misalnya, kan? Nah, jadi sekali lagi ada bagasi yang diacak-acak dan banyak sekali lah. Komplain-komplain itu kalau diinventarisir kemudian diaudit dengan fair dan terbuka, saya kira dengan mudah kemudian terlihat di mana kelemahan-kelemahan yang terjadi dan apa yang harusnya menjadi sikap dari pemerintah untuk ini. Sebagai catatan juga dalam perbincangan ini kami mengundang manajemen dari Lion Air, namun pihak Lion Air menyatakan kesulitan untuk bisa hadir atau memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berdialog sehingga akan didapatkan suara dari pihak Lion Air. Sekali lagi harapan kami Lion Air bisa bergabung bersama kami. Kita lanjutkan Pak, delay ya, masalah delay ini. Banyak orang yang kemudian suuzon nih, ini delay ini terjadi bukan karena masalah-masalah
apa namanya, bandara yang diaspal atau karena cuaca atau karena satu dan lain hal. Semata-mata begini, penumpangnya belum banyak. Kalau penumpangnya belum banyak, ini nggak nutup nih. Jadi akhirnya dia delay di sini, akhirnya ke tempat apa namanya arrival-nya juga delay, dia depart dari sini terus ke arrive di tempat yang lain juga delay dan terus menerus. Bener nggak sih apa namanya tuduhan-tuduhan semacam itu? Itu kembali lagi tadi kepada basic dari pertanyaan saya tadi. Bagaimana sebuah maskapai penerbangan yang memiliki konsumen yang banyak, tetapi pelayannya dikomplain tiap hari, ini harus terjawab dulu, gitu. Terus dengan mudah orang bisa bilang ya karena murah. Karena murah, jadi ya sorry Anda bisa delay. Itu juga kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang seperti tadi. Ya, kalau nggak penuh, gue rugi dong, gue udah jual murah. Nah, jadi rentatannya panjang, itu tadi. Ya. Jadi sekali lagi dalam penerbangan sebetulnya semua sederhana. Ya. Penerbangan itu adalah produk dari satu pelayanan yang sangat tergantung kepada perkembangan dari sebuah high technology yang berkembang. Semua yang teknologi yang bersifat teknologis sifatnya itu sangat tergantung pada aturan dan manual. Selama aturan dan manual itu tidak diikuti, maka dia pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu pasti, udah pasti sekali. Ya, contoh sederhana begini. Dan itu memang kultur kita agak lemah di situ ya. Di samping kultur kita tidak biasa membaca, kultur kita begini juga. Kita beli motor atau kita beli mobil, saya kira kita jarang sekali ya ada yang baca manualnya. Ya, manual itu tetap dalam plastik sampai itu mobil kita jual lagi. Itu nggak bisa terjadi di dunia penerbangan. Harus dibaca. Ya, kalau tidak membaca, kalau tidak merefer, kalau kita tidak mengacu kepada manual, tidak mengacu kepada aturan-aturan yang ada, inilah kita sedang menikmati hal itu aja sebenarnya. Itu aja. Menerbangkan pesawat ada manual-manualnya. Yang terlihat di depan mata ini menurut Bapak itulah yang terjadi sebenarnya? Oh ya. Bahwa dalam dunia penerbangan itu kalau maskapai penerbangan dibangun tuh harus ada A, B, C, D. Kalau dia membuka rute tuh harus A, B, C, D. Artinya kegagalan kegagalan untuk comply sama aturan-aturan itu menyebabkan jelas, inilah yang terjadi. Sangat jelas. Dan itu kan artinya ada terjadi pelanggaran. Oh iya, pasti. Karena itu kami kembali bertanya kepada regulator nih Pak Hemi. Pak Hemi mungkin sudah mengikuti perbincangan saya dengan Pak Cepi. Ya, sejauh mana Kementerian Perhubungan kalau dilihat dari skala 0 sampai 100 lah Pak, begitu ya. Kan Bapak sempat bilang tadi soal delay dan lain sebagainya itu udah sampai 80, 70, 80. Tapi secara umum Lion Air sendiri, berapa sih Kementerian Perhubungan memberikan nilai untuk Lion Air dalam hal taat terhadap aturan dan asas yang sudah ditetapkan? Itu pertanyaan yang agak sulit ya, karena kami tidak pernah menilai tentang kepatuhan. Yang jelas adalah kalau ada aturan harus dipatuhi, dan terkait dengan tindakan-tindakan di dalam implementasi aturan, itu juga kita akan mengkaji secara dalam kenapa suatu hal itu terjadi. Nah, ini sebab-sebab inilah yang kita ingin evaluasi. Karena apa? Karena kita punya tugas yang cukup berat, yaitu bagaimana mengembangkan konektivitas. Nah, ini yang kita akan pelajari untuk semua airline, tidak hanya untuk kasus Lion saja. Itu. Ya, tapi soal ketegasan, Pak. Sekali lagi dipertanyakan soal ketegasan pemerintah terhadap Lion. Apakah karena memang Lion ini tak tergantikan, terutama untuk rute-rute yang kemudian memang spesifik begitu, atau karena sudah menjadi terlalu besar sekali sehingga akhirnya menjadi sulit untuk too big to fail lah istilahnya begitu? Untuk ketegasan kami sudah lakukan itu pada bulan Mei kemarin, dan itu ketegasan kami sampai sekarang masih berjalan. Di mana dari pihak Lion sendiri pun sudah mematuhi bahwa tadi pagi Bapak Direktur Utama Lion sendiri mengatakan akan patuh kepada apa yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan, yaitu tidak menambah rute. Jadi kalau untuk implementasi aturan ya kita equal treatment untuk semua airline. Kalau soal delay ini kan agak susah juga nih Pak ya. Yang terakhir ini kira-kira hukumannya akan seperti apa Pak?
Tapi nanti dijawabnya Pak Hemi, kami akan kembali dengan jawaban Bapak sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan perbincangan ini. Saya ke Pak Hemi terlebih dahulu. Pak Hemi, soal delay ini katanya akan dievaluasi. Kira-kira ujung dari kalau misalnya ada pelanggaran, apa sanksi yang akan diberikan, Pak? Saya tidak bisa berandai-andai untuk menjawab itu, tapi hasil evaluasi akan ada tindak lanjut dari Kementerian Perhubungan. Biasanya kalau delay ada hukuman nggak yang diberikan? Kasus delay seperti ini? Tergantung dari perspektif mana. Kalau kita lihat dari perspektifnya hukum publik, tentu sudah diatur di dalam PM 89. Tapi kalau kita lihat delay dari perspektif hukum privat, itu juga sudah diatur di dalam PM 89, yaitu berupa pemberian kompensasi. Oke, hanya itu saja, Pak? Jadi kalau hukum publik kita akan mengacu kepada masalah SOP. Kita akan melihat bagaimana delay manajemennya suatu airline dilaksanakan, kemudian bagaimana kaitannya dengan aspek-aspek operasional daripada airline, misalnya kapasitas bandara, sistem ATC, ground handlingnya, bagaimana ini kita akan lihat secara menyeluruh, sehingga tingkat delay tidak hanya satu airline tapi semua airline itu bisa kita minimalkan, sehingga tingkat OTP airline nasional itu semakin meningkat. Baik, tapi pertanyaan saya begini Pak, kalau misalnya delay itu kemudian dikompensasi oleh roti, kemudian naik lagi tingkatnya nasi, kemudian naik lagi tingkatnya tidur di hotel, apakah itu sudah cukup ataukah akan ada review? Karena dengan begitu mungkin maskapai misalnya berpikir ya sudahlah delay saja daripada nanti kosong pesawat saya, nggak apa-apa, bagi-bagi roti dulu, kita buying time dulu sampai pesawatnya penuh. Apakah itu cukup adil buat penumpang misalnya? Satu hal bahwa di dalam pembuatan peraturan pemerintah yang terkait dengan masalah pelayanan ini, kami selalu melibatkan YLKI dari awal. Jadi YLKI sudah paham benar dan sudah ikut terlibat langsung di dalam pemberian kompensasi. Kalau kita bicara wajar atau tidak wajar, itu tergantung dari perspektif mana kita melihat. Tapi peraturan yang kita buat itu sudah melibatkan stakeholder yang terkait. Ya, artinya itu sudah terbaik yang bisa dibuat, begitu Pak ya? Iya. Oke, jadi kalau misalnya akan delay, ya kembali merefer kepada aturan tersebut, akan ada hanya kompensasi dalam bentuk itu dan ada pemberitahuan, begitu kira-kira? Sebenarnya bagi airline, delay itu adalah kerusakan dari image. Oke. Kalau di negara-negara maju yang masyarakatnya sudah sadar akan pelayanan, tentu mereka akan berpikir lebih jauh untuk membeli jasa produksi suatu airline. Jika image airline tersebut mungkin karena sering delay, maka dia akan menggunakan transportasi lain. Sebenarnya bagi airline sendiri dengan delay yang ada itu image mereka juga akan rusak. Untuk kasus Lion ini kan agak unik nih Pak. Terus menerus seperti itu, tapi karena harganya lebih murah, barangkali kemudian juga ada destinasi-destinasi di mana dia menjadi perintis, misalnya akhirnya orang tetap banyak beralih ke Lion. Dan pemerintah melihat ya sudah ini biarkan mekanisme pasar saja yang bekerja. Kalau misalnya citranya jelek pasti tidak akan dibeli, tapi kalau misalnya citranya jelek tetap dibeli ya tanggung jawab pembelinya. Kira-kira begitu, mekanisme pasar saja pemerintah melihatnya seperti itu. Oh enggak juga, kita tetap pada fokus kerja kita yang ketiga, yaitu pelayanan itu juga harus baik, karena ini juga kita dinilai juga oleh masyarakat atau organisasi internasional terkait dengan masalah pelayanan. Jadi kita tetap fokus bagaimana memaksimalkan tingkat pelayanan dari moda transportasi, baik itu darat, laut, udara maupun kereta api. Nah iya, oke, di Lion Air ini yang perlu ditingkatkan menurut Kementerian Perhubungan apa? Karena itu menjadi relevan sebenarnya pertanyaan saya Pak.
skala baik, cukup, dan kurang misalnya. Di mana sih skala Lion di kacamata Kementerian Perhubungan? Di baikkah, sangat baik, cukup, kurang, kurang sekali, begitu? Kalau indikatornya adalah OTP, ya bagus, karena rata-rata flightnya Lion kalau diakumulasi itu di atas 80%. Oke, Pak Cepit tersenyum sambil tersenyum terbahak-bahak, kira-kira begitulah. Apa sebenarnya Pak tanggapan Bapak soal ini? Kalau misalnya penilainya baik, gitu. Ya, saya sangat menghargai pekerjaan Kementerian Perhubungan, terutama 1-2 tahun terakhir ini. Mengapa? Karena memang pertanyaan Menteri yang lama nih ya. Pertanyaan banyak sekali masyarakat adalah kenapa maskapai ini seolah-olah tidak bisa tersentuh ya, tidak bisa ditindak. Untouchable lah gitu ya. Ya. Tetapi terutama setahun 2 tahun belakangan ini, kita dengar bagaimana Lion mendapat tindakan dan sampai dia protes ke polisi misalnya. Pak Hemi menyampaikan itu bulan Mei ada sanksi yang dikeluarkan. Itu sebetulnya satu sikap yang sangat bagus dalam konteks pembinaan. Oke sebetulnya. Hanya dengan kejadian yang terus saja terjadi, ya terlepas dari OTP-nya 80 atau 100%. OTP itu apa sih? On time performance. Ya. Kalau nggak delay-nya berarti ya? Nggak delay-nya baik ya berarti ya? Baik, kan Kementerian Perhubungan sendiri bilang begitu. Ya. Terserah, tapi bahwa terjadi ke delay-delay ini, yang pertama itu akan membahayakan keselamatan penerbangan. Bagaimana bisa penumpang masuk ke area yang sebenarnya tidak boleh masuk? Ketika mereka mengamuk gitu ya? Bagaimana kita bisa melihat satu manajemen maskapai penerbangan yang tidak bisa menghandle penumpangnya? Itu bukan kesalahan bandara, itu kesalahan maskapai. Kalau kesalahan kita bisa bagi-bagi bisa ya, terukur. Tetapi awalnya kan sudah jelas penyebabnya. Ya, manajemen ini adalah manajemen airlines. Gitu. Jadi kalau kita mencari kesalahan-kesalahan yang berkontribusi pada satu kecelakaan itu memang banyak, bisa banyak sekali. Tetapi muaranya adalah bagaimana sebuah maskapai penerbangan mengelola maskapainya untuk memberikan pelayanan angkutan udara. Itu kan sebetulnya intinya. Nah, di sini kalau kita hanya melihat on time performance, kalau kita hanya melihat pada hal-hal yang positif lainnya, maka kita akan kecolongan, kita akan terjebak pada hal-hal yang sangat membahayakan. Seperti misalnya? Misalnya, bagaimana penumpang Lion Air itu bisa masuk ke tarmac, ya, bisa menghalangi gerak pesawat. Ya. Dan itu sangat membahayakan, sangat membahayakan. Itu teror ya sebenarnya jatuhnya? Oh ya, itu penumpang. Bagaimana kita bisa membedakan untuk penumpang sama yang bukan penumpang? Masuk ke area, ke restricted area di satu aerodrome. Itu sangat berbahaya dan itu saya kira satu tindakan yang tidak bisa ditolerir sama sekali. Dengan apapun alasannya. Pak Hemi bagaimana tanggapannya? Bahwa OTP itu menjadi catatan, tapi yang lain-lain juga diperhatikan. Pak Cepi mengingatkan seperti itu. Gimana Pak? Setuju apa yang disampaikan oleh Pak Cepi, bahwa kita akan mengevaluasi secara menyeluruh, tidak hanya masalah OTP. Kalau kita bicara pelayanan sebelum, saat penerbangan, sesudah penerbangan, ini juga akan kita evaluasi. Karena masing-masing bidang yang terkait dengan suatu penerbangan itu sangat saling mempengaruhi satu sama lain. Inilah yang kita ingin info kepada masyarakat, bukan penegasan sanksinya, tapi kita ingin menyeluruh dulu, kita ingin evaluasi dulu semuanya. Apakah aturan kita sudah diimplementasikan atau belum, kemudian bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, terkait dengan masalah penumpang yang kemarin sampai keluar ke apron, ini juga menjadi bahan suatu evaluasi kami kepada pihak bandar udara terkait dengan penanganan atau penanganan keamanan di sisi udara. Ini juga menjadi satu evaluasi kami. Baik. Ada tanggapan Pak Cepi? Ya, saya hanya berharap bahwa kita sekarang pada posisi yang sudah cukup baik. Saya mendengar bahwa kita juga sudah mendapatkan kepercayaan untuk bisa naik ke kategori 1 dan sebagainya.
Jadi jangan sampai kejadian-kejadian delay dari maskapai penerbangan itu memunculkan satu image atau persepsi atau Kita jadi setback gambaran buruk dari dunia penerbangan internasional. Karena begini, dunia penerbangan. Jadi kalau kita bicara tentang penerbangan, kalau kita bicara tentang aviation, maka kita berbicara tentang internation. Ya. Kita punya sistem national air transportation kita itu adalah subsistem dari global air transportation system. Jadi transportasi global itu mempunyai sistem, mempunyai aturan, mempunyai regulasi yang standar. Apabila kita sendirian kemudian memunculkan aturan no problem semuanya, kita memunculkan satu pertunjukan yang seperti kemarin, itu akan sangat merugikan citra kita, dan sekali lagi kita dalam posisi yang menuju ke perbaikan, menuju kepada satu pengakuan dunia internasional bahwa Indonesia ternyata mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan National Air Transportation System-nya comply dengan International Civil Aviation Regulation. Jadi momentum ini jangan sampai merugikan kita. Jadi level kita, karena ini menjadi satu national dignity, satu kebanggaan warga negara Indonesia bahwa negaranya itu mempunyai kemampuan sebenarnya menyelenggarakan National Air Transportation System. Baik, Pak Hemi, satu lagi barangkali pertanyaannya atas kesalahan-kesalahan yang terjadi kemarin, Pak, benarkah Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa nggak bisa disalahkan sepenuhnya Lion Air karena ada pihak-pihak lain atau bagian-bagian yang kemudian mengkontribusi terjadinya delay kemarin? Betul nggak itu? Enggak. Tidak. Bukan, kita itu bukan berstatement seperti itu. Kita ingin melihat secara keseluruhan bahwa delay ini kan hampir semua airline juga mengalami delay. Nah, ini yang kita lihat untuk kita perbaiki, apakah aturannya yang memang harus diperbaiki, kemudian pelayanan bandaranya atau ATC-nya, sistemnya, SDM-nya, semua ini kita akan lihat menjadi satu kesatuan yang pada kesimpulan akhirnya adalah nanti akan ada suatu rekomendasi-rekomendasi yang akan dikeluarkan untuk mencapai tingkat optimalisasi pelayanan sehingga kelancaran dalam program konektivitas dalam pemerataan pembangunan itu dapat kita capai secara optimal. Itu yang kami maksud. Baik, terima kasih Pak Hemi kesempatannya bergabung bersama CNN Indonesia Prime News di tengah kesibukannya pasti. Terima kasih Pak, selamat malam. Pak Cepi, terakhir barangkali, apakah yang bisa dilakukan? Artinya begini, kita tidak bisa menghukum kan, kita sebut saja namanya, kita tidak bisa menghukum Lion Air karena secara faktual kita tergantung juga sama Lion Air karena paling besar, kemudian layanannya paling besar juga dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau pemerintah punya spektrumnya sendiri, publik apa yang bisa dilakukan? Saya ingin memberikan gambaran umum supaya kita jelas. Jadi sejak tahun 2000-an, 2001, 2002 sampai dengan 2014 dan sebagainya itu ada satu kemajuan yang sangat pesat di dunia penerbangan kita dari pertumbuhan penumpang. Ya, kenapa? Jumlahnya terus naik ya? Ya, karena ada deregulasi, orang rame-rame bikin maskapai, orang memudahkan para bisnismen membeli dan menyewa pesawat dan lain sebagainya, dan itu akibatnya sangat logis, pertumbuhan penumpang sangat fantastis. Ya. Catatan INACA pada tahun tertentu antara 2000 sampai 2015 itu ada tahun-tahun tertentu yang bahkan mencapai 10-15%. Fantastis. Sayangnya pertumbuhan ini tidak diikuti dengan kesiapan infrastruktur penerbangan dan kesiapan SDM penerbangan, pilot, teknisi, air traffic control dan sebagainya. Gap ini, kepincangan inilah yang kemudian memunculkan banyak hal, ya. Kecelakaan pesawat, amburadulnya Soekarno-Hatta waktu itu, delay yang ugal-ugalan, semua itu yang terjadi. Itu adalah big pictures-nya. Jadi deregulasi dianggap menggampangkan semuanya begitu ya? Bukan menggampangkan penting terbang dan... Bukan, kelemahan pertama yang sangat mendasar adalah kita tidak mempunyai satu strategic planning yang mencakup
secara keseluruhan, secara komprehensif dari industri penerbangan kita. Ya, kalau kita melihat lebih tinggi lagi, industri penerbangan itu tidak hanya air transportation ya. Itu misalnya kita harus mempunyai perhatian terhadap MRO misalnya, maintenance, repair, and overhaul. Atau ekstrimnya lagi kita juga seharusnya udah punya pabrik komponen pesawat. Ekstrimnya lagi kalau kita punya lebih bagus lagi punya pabrik pesawat. Nah, tapi itu semua kan harus diiringi dengan bagaimana kita juga menghasilkan SDM dan di bidang-bidang tertentu. Apakah itu pilot, apakah itu air traffic controller. Mengapa ini ketinggalan? Karena ini memerlukan waktu. Kalau kita beli sama nyewa tuh besok pagi datang pesawat kita bayar. Ya. Nah, mengapa bisa terjadi sekali lagi? Karena strategic planning yang menyeluruh terhadap hal ini itu tidak ada, ya, atau kurang, atau tidak terjadi. Bagaimana kesimpulan itu bisa terjadi? Ya itu tadi. Jadi sejak 2007 pada waktu begitu banyak terjadinya kecelakaan, ICAO melihat apa sebenarnya yang terjadi dan ditemukanlah itu yang banyak sekali ya hal-hal yang kita tidak comply. Mengapa tidak comply itu menjadi begitu? Karena sebenarnya sekali lagi semua hal tentang penerbangan itu udah jelas regulasinya begini, ketentuannya begitu. Kalau Anda punya pesawat sekian harus punya pilot sekian. Kalau nggak bisa cheating lah itu ya, nggak bisa cheating, nggak ada shortcut. Nggak bisa. Jadi itu hitam putih, tidak ada kompromi. Dan saya berharap besar bahwa memang pemerintahan baru ini juga sudah memulai dengan hal-hal yang lebih mengutamakan kejujuran ya. Karena dalam teknologi kita nggak bisa nipu ya. Nggak bisa. Jadi kalau udah bensin habis ya habis. Nggak bisa diisi air misalnya. Jadi ekstrimnya seperti itu. Tetapi pengertian mendasarnya adalah semua hal yang menyangkut teknologi itu dia harus patuh dan taat kepada regulasi, aturan, dan manual. Itu aja sebenarnya. Jadi kembalikan aja kepada situ, semua bisa selesai. Masalahnya adalah kalau dia berhadapan dengan itu sebagai domainnya bisnis, sebagai domainnya orang mencari keuntungan, sulit. Disitulah kemudian terjadi banyak hal yang berusaha memuntir regulasi, ketentuan, dan peraturan. Begitu peraturan di dalam teknologi, di dalam penerbangan, begitu peraturan itu ada kompromi, sebetulnya kita membuka celah untuk terjadinya kecelakaan, untuk terjadinya hal-hal yang tidak nyaman seperti delay dan sebagainya. Apalagi kalau bisnis erat berjabat tangan dengan politik ya. Ya, kalau udah politik saya berhenti bicara. Pak Cepi. I don't like politics. I don't like politicians. Politician is like playing golf. They have a lot of power with no direction. Pak Cepi terima kasih. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Dan analisisnya.